Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Children of Men. Film ini rilis tahun 2006 bercerita tentang kehidupan setelah pandemi dan perang di tahun 2027 yang menimbulkan krisis kehidupan di seluruh dunia. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Baby Diego was stabbed outside a bar in Buenos Aires. Witnesses at the scene say that Diego, a fan who asked for an autograph, he was killed in the ensuing brawl. Di awal kisah diberitakan seorang manusia termuda di bumi bernama Diego meninggal dunia karena ditikam oleh seseorang. Diego berumur 18 tahun dan merupakan satu-satunya manusia termuda di muka bumi. Scene berlatar di London 16 November 2027. Pria ini adalah Theo. Bom meledak setelah Theo membeli segelas kopi di sebuah kedai. Theo bekerja di Kementerian Energi. Semua orang bersedih atas kepergian Diego, manusia termuda di muka bumi. Dunia dilanda krisis kemandulan, di mana sudah 18 tahun tidak ada angka kelahiran di muka bumi. Dan dampak terhadap bumi yang kita tinggali sangat mengerikan. Theo mendatangi bosnya dan meminta izin untuk mengerjakan pekerjaannya di rumah. Di TV diberitakan semua negara di penjuru dunia mengalami hal yang sama, kehancuran dan krisis kehidupan, di mana banyak organisasi yang melawan pemerintah. Dan Inggris menjadi salah satu negara yang masih berdiri di tengah-tengah krisis berkepanjangan yang terjadi. Imigran tak terbendung. Dan tentara mendirikan benteng di mana-mana untuk mencegah imigran masuk secara ilegal. Muncul pemikiran pro dan kontra di mana para aktivis mendukung kesetaraan imigran dan warga pribumi. Dan pemerintah mencegah imigran gelap masuk terus-menerus di negara mereka. Yang akhirnya para imigran membentuk organisasi untuk melawan pemerintah atas dasar kemanusiaan. Pria ini adalah Jasper, ayah Theo. Jasper bertanya siapa yang melakukan pengeboman di kedai itu. Theo mengatakan tidak tahu. Ledakan bom sering terjadi akhir-akhir ini. Bisa saja pemberontak atau bisa saja malah pemerintah sendiri yang melakukannya. Mereka berpapasan dengan sebuah bus tahanan. Jasper mengatakan bahwa mereka semua adalah imigran gelap yang akan dikirim ke Bexhill. Nasib mereka tidak begitu baik. Setelah lepas dari kekejaman di negaranya sendiri, saat tiba di Inggris tidak diterima oleh pemerintah. Dan saat ini, pemerintah Inggris memburu mereka semua. Jasper tinggal di dalam hutan. Dia selalu menutup pintu masuk ke rumahnya agar tidak ada imigran atau pemberontak yang mengetahui lokasinya. Karena mereka bisa menjarah rumah Jasper. Any girls? What about the one we had lunch with, Lauren? Oh, I like her. What happened? The renounce. Renounce, is it? They're the repenters. The renouncers. Dating ain't what it used to be, is it, to me? Nothing. Oh, come on, you must have done Honestly, Jasper. Sometimes. Yeah, but if I did that, I would not. Jasper adalah mantan kartunis terbaik pada tahun 2010 dan saat ini memutuskan mengasingkan diri di dalam hutan mengurus istrinya yaitu Janice. Janice selalu memandangi foto Theo dan istrinya saat sedang menggendong anaknya. Jasper memberitahu bahwa saat ini dirinya menjadi pedagang ganja dan kliennya kebanyakan adalah polisi yang bekerja di imigrasi. Bravo. One of the many perks of having a Human Project is having this dinner. No, even if these people existed, even if they discovered the The cure. Human Project. Hold out your right hand. This is a British
Theo diculik oleh beberapa orang bertopeng. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah organisasi yang melawan pemerintah bernama FIS. FIS menyuarakan persamaan atas hak pribumi dan imigran di Inggris. Mereka tidak akan menyakiti Theo. Mereka hanya ingin meminta bantuan Theo. Saat penutupnya dibuka, Theo melihat seorang perempuan yaitu Julian. Dan Julian adalah mantan istri Theo. Julian memberitahu bahwa saat ini Julian menjadi pemimpin FIS. Theo bertanya apakah kalian yang meledakkan kedai kopi kemarin. Julian mengatakan kejadian itu bukan ulah FIS, namun ulah pemerintah. Julian juga memberitahu bahwa FIS mulai bicara kepada masyarakat. Dan mereka semua satu persatu mulai bergabung menyuarakan suara yang sama. Theo bertanya apa maksud Julian menculik Theo. Julian memberitahu bahwa Julian butuh surat transit. Dan hanya Theo yang Julian percayai. Julian ingin membawa seorang perempuan imigran dan perempuan itu harus melewati pemeriksaan ketat. I need your help. I need to get her to the coast past. I haven't seen you for nearly 20 years. Yeah, but you'd never do it. He would have got you £5,000. My mistake. You know that ringing in your ears? This never work. When you have a piss, we'll be what? Jeez, your breath stinks. Pria ini adalah Luke. Dia adalah orang nomor 2 di organisasi FIS. Luke memberikan catatan ke Theo saat Theo sudah mendapat surat transit, maka segera hubungi mereka. Bumi mengalami kehancuran di mana perang menimbulkan banyak dampak negatif untuk setiap unsur kehidupan. Dan kemandulan menjadi salah satu dampak paling mengerikan bagi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Kehidupan di luar benteng sangat jauh berbeda dengan kehidupan di dalam. Semua orang-orang di tempat ini adalah bangsawan. Theo mendatangi gedung menteri dan bertemu dengan sepupunya yaitu Nigel. Theo tidak tahu harus meminta tolong siapa lagi. Theo ingin mendapat surat transit untuk seseorang. I met this girl. I've got money. I'm really sorry, Nigel. See what I can do. 100 years from now, there won't be one. Just don't think about it. Where's Julian? You can make it. Theo menemui Luke, dia menunjukkan foto anjing hilang. Luke juga memberikan berkas foto perempuan dan data dirinya. Theo mengatakan bahwa surat transit yang Theo dapat adalah transit gabungan, yang artinya Theo harus mendampinginya. Saat Theo berada di lapangan balap anjing, seorang perempuan menunjukkan foto anjing hilang yang sama dengan yang Luke tunjukkan. Theo menyadari bahwa itu adalah kode. Lalu Theo mengikuti perempuan tersebut. Did you get the papers? Lovely to see you too. It's like the old days, back at the bus. Dan benar saja, Julian sudah menunggu Theo di dalam sebuah bus. Julian dan Theo sudah berpisah 20 tahun lebih setelah kematian anaknya. Theo bertanya kenapa Julian menggunakan Theo untuk mencari surat transit, sedangkan Julian bisa mencari surat tersebut dengan jalan lain. Julian menegaskan hanya Theo lah yang Julian percayai. Well, you take a train back. It'll be safer. No, I mean... Sam, we'll take you down to the first checkpoint on the Canopy Road. This is obviously the elite girl. Key. Julian mengenalkan Theo ke Miriam dan Ki. Miriam adalah orang yang menjaga Ki dan Ki lah orang yang harus Theo bawa menuju Bexhill. Apparently the pleasure's all mine. Good. I'm gonna take a nap. Here on Radio Avalon, 2003. That beautiful town was Snoring. Canterbury. We're close. What'd you do? Rob a train? Should have seen him in the old days when he threw us out of our squat and Theo invited them Oh, up. fuck off. You gotta be kidding. Bill, no. I'm not doing it. Yes, you are. No, I'm not. Yes, you are. No way. Jesus! Shit. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh pemberontak.
Shotgun! Saat mereka kembali, mereka berpapasan dengan polisi. Segera polisi tersebut menghentikan mobil Luke. Theo bertanya kenapa Luke membunuh polisi tersebut. Kita tidak perlu membunuh mereka. Mereka meninggalkan jasad Julian di dalam hutan karena nyawanya tidak tertolong. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di sebuah perkebunan, di mana tempat ini dijadikan markas organisasi Fish. Luke memberitahu semua anggota untuk segera berkumpul. Kita akan membahas pergantian pemimpin baru karena Julian sudah meninggal. Yeah, it's fine. I think there was blood stains. Well, I'm going back to London tomorrow. Miriam meminta Theo menemui Ki. Ada sesuatu yang harus Ki katakan ke Theo di kandang sapi. Ki memberitahu bahwa Julian pernah berpesan ke Ki jika sesuatu yang aneh terjadi, maka Ki harus bicara ke Theo. Dan hanya harus percaya ke Theo. Karena Theo akan membantu Ki untuk transit menaiki kapal. Theo tidak paham apa yang Ki bicarakan. Theo mengatakan bahwa dirinya sudah banyak masalah. Dan Theo tidak mau terlibat terlalu jauh dengan semua ini. Karena Theo juga tidak tahu tentang apa semua ini. Lalu Ki membuka bajunya. Theo melihat perut Ki dan sangat terkejut. Karena Ki ternyata sedang hamil. Ki adalah perempuan satu-satunya di dunia yang bisa hamil selama 18 tahun terakhir. Dan ini adalah sebuah keajaiban. Theo mulai paham dengan kondisi ini. Kenapa Julian ingin membawa Ki pergi ke Bexhill? Luke menghampiri mereka. Ki mengatakan bahwa Theo berhak tahu. Di TV diberitakan Julian sebagai pemimpin organisasi teroris Fish ditemukan terbunuh dalam sebuah pertikaian senjata antar organisasi. Dan 4 teroris yang lain terlihat dalam CCTV berhasil melarikan diri. Mereka juga membunuh 2 petugas polisi yang berpatroli. Luke memberitahu semua anggotanya bahwa polisi cepat atau lambat akan menemukan kita. Semua anggota Fish sepakat untuk mengirim Ki ke saudara mereka yang ada di proyek manusia. Namun setelah kematian Julian, beberapa anggota ingin membahas ulang rencana tersebut. Kita tidak akan sampai ke sana. Miriam tetap ingin melanjutkan rencana tersebut. Karena itulah yang diinginkan oleh Julian. Julian ingin membawa Ki ke proyek manusia. Karena Ki akan mendapat perawatan dan bisa menolong keberlangsungan manusia untuk masa depan. Namun anggota Fish lain menginginkan Ki tetap berada di sini. Karena anak Ki akan menjadi lambang Fish untuk kebangkitan. Ki sendiri tidak mau anaknya dijadikan alat untuk berpolitik. Theo menyuruh untuk mengumumkan kehamilan Ki ke publik. Bagi Theo, keselamatan Ki jauh lebih penting. Jika pemerintah tahu Ki hamil, maka mereka akan merawat Ki dengan baik. Namun Luke tidak mau. Jika Ki dibawa oleh pemerintah, maka pemerintah akan mengambil anak Ki untuk dijadikan objek penelitian. Apalagi Ki adalah seorang imigran. Dan selama ini pemerintah memperlakukan imigran layaknya seekor binatang. Ki tidak mau menyerahkan bayinya ke siapapun. Julian sudah berjanji akan membawa Ki ke proyek manusia. Luke mengatakan bahwa tidak aman jika Ki harus pergi sekarang. Luke meminta Ki tinggal di sini sampai bayinya lahir. Miriam tidak setuju, karena menghubungi proyek manusia bukanlah hal yang mudah. Kita sudah membuat janji pada mereka dan mereka akan menjemput Ki sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Find a way to get into the Oh, brilliant. What the fuck does he know shit? I have my baby here. Saat istirahat, Theo melihat anak buah Luke ribut di depan.
Theo menyadari bahwa motor yang pria itu gunakan sama persis dengan motor yang digunakan penembak Julian. Lalu Theo diam-diam pergi keluar mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Luke dan anak buahnya. Theo menguping pembicaraan Luke dan kawan-kawan. Luke dipilih menjadi pemimpin Fisk yang baru. Dan ternyata pembunuhan Julian sudah direncanakan oleh Luke dan anak buahnya. Orang-orang yang menyerang mereka beberapa waktu sebelumnya adalah sebuah sandiwara untuk membunuh Julian. Karena Luke tidak sependapat dengan Julian yang akan membawa Key ke proyek manusia. Luke menegaskan ke anak buahnya bahwa saat ini kita akan memiliki bayi. Dan bayi itu akan kita gunakan untuk kebangkitan Fisk. Semua orang akan bergabung bersama kita untuk meruntuhkan pemerintahan. Salah satu anak buah Luke adalah sepupu Key. Dia bersikeras bahwa Key saat ini kondisinya tidak baik-baik saja. Dan Key membutuhkan seorang dokter. Namun Luke tidak peduli. Luke mengatakan Key akan baik-baik saja di tempat ini. Luke juga menyuruh anak buahnya untuk membunuh Theo. Mendengar hal ini, Theo langsung masuk ke kamar Key. Dia memberitahu semua yang Theo dengar ke Key dan Miriam. Theo mengajak mereka berdua untuk melarikan diri dari sini. Karena Luke akan menjadikan anak Key menjadi alat berpolitik. Awalnya Miriam tidak mau. Namun Key sangat mempercayai Julian. Dan Julian sangat mempercayai Theo. Akhirnya mereka berdua mau ikut kabur dari tempat ini bersama Theo. Safir, yeah, it looks bloody full of dirt and sand in there. No, it's not gonna make it. Go! We need to find a safe house. Theo membawa Key dan Miriam ke rumah ayahnya. Theo menceritakan semuanya ke Jasper. Jasper sangat terkejut melihat Key hamil. Karena sudah 18 tahun Jasper tidak pernah melihat wanita hamil. Jasper mengatakan bahwa bayi Key adalah sebuah keajaiban yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia. Jasper akan menemui temannya untuk mencari bantuan. Beberapa waktu kemudian Theo melihat Miriam melakukan ritual aneh di depan rumah. Key memberitahu Theo bahwa usia kehamilannya sudah hampir 9 bulan. Theo bertanya siapa ayahnya. Key mengatakan tidak tahu, karena Key berhubungan dengan beberapa pria sebelumnya. Awalnya Key tidak mengira jika dirinya hamil, karena selama hidupnya Key tidak pernah melihat perempuan hamil. Namun saat perutnya mulai membesar, Key tahu bahwa sesuatu hidup dalam perutnya. Dulu Key sempat ingin mengakhiri hidupnya, namun Key merasa sangat hidup saat bayinya menendang perutnya. Theo mengatakan bahwa bayi Key adalah bayi pertama setelah 18 tahun berlalu. Jasper kembali dan mengatakan bahwa dirinya menemukan kapal yang bisa membawa Key. Jasper meminta bantuan ke polisi imigrasi yang biasa membeli ganja padanya. Rencananya kita akan minta ditangkap dan teman Jasper akan membawa Key masuk ke Bexhill. We break into prison. We kid. Jasper menceritakan tentang Theo ke Key. Dulu Theo dan Julian bertemu saat menjadi aktivis. Mereka melakukan demo bersama karena kebetulan. Dan mereka menikah lalu memiliki anak yang bernama Dylan. Namun pada tahun 2008 muncul pandemi flu di seluruh dunia. Dan Dylan tidak bisa bertahan. Dia meninggal dunia di tahun tersebut. Setelah itu Julian memutuskan untuk pergi meninggalkan Theo karena Julian tidak kuat melihat Theo. Wajahnya sangat mirip dengan Dylan. Along came the flu. Theo's fate. Theo and Julian almost... Alarm rumah berbunyi. Jasper mengatakan bahwa seseorang mencoba masuk ke area ini. Jasper menyuruh Theo segera pergi membawa Key dan Miriam. Jasper menyuruh Theo menunggu di sekolah lama. Seorang polisi akan datang menemui Theo.
Theo mengajak ayah dan ibunya untuk ikut bersama, namun Jasper tidak bisa. Jasper memutuskan untuk tetap tinggal di sini menghambat mereka. Nyawa bayi itu lebih penting daripada nyawa Jasper. Beberapa waktu kemudian, Fish mendatangi rumah Jasper. Theo melihat ayahnya dibunuh oleh Fish di depan matanya. You tell me the fucking reason. Shut up! Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka sampai di sebuah sekolahan kosong. Mereka akan beristirahat sejenak sambil menunggu polisi yang akan menjemput Theo. Miriam memberitahu bahwa dirinya adalah seorang bidan di salah satu rumah sakit. 3 pasiennya keguguran dalam waktu 1 minggu. Dan semakin hari kasus keguguran semakin banyak. Dan itu terakhir kali Miriam mendapat pasien hamil. Karena setelah itu Miriam tidak pernah mendapat pasien hamil lagi setelah 18 tahun berlalu. Hingga Miriam bertemu dengan Ki. Miriam sangat bahagia bisa melihat perempuan hamil. Sejak saat itu Miriam terus mengawasi Ki. Karena Miriam ingin melihat kelahiran bayi lagi setelah sekian lama. Setelah beberapa waktu menunggu, teman Jasper datang. Dia adalah polisi imigrasi yang sering membeli ganja ke Jasper. Pria ini mengatakan banyak orang ingin sekali keluar dari Bexhill karena di sana adalah tempat yang tidak layak untuk dihuni. Kenapa kalian ingin masuk ke sana? Di perjalanan, Ki mulai merasa mual. Miriam menyadari bahwa Ki kontraksi lebih awal. Pria ini memberitahu bahwa Theo dan Ki akan diperlakukan layaknya imigran yang lainnya, dan mereka tidak akan tahu. Pria ini juga mengatakan saat Theo sudah masuk ke Bexhill, carilah patung kuda. Di sana akan ada seorang perempuan bernama Mariska. Dia akan membawa Theo ke tempat penginapan. Theo bertanya ke Miriam, jam berapa jadwal menemui kapal yang akan membawa Ki? Miriam mengatakan besok saat senja. Theo bertanya apakah ada kemungkinan Luke akan mencegat kita sebelum naik kapal. Miriam mengatakan bahwa Luke tidak bisa menghubungi proyek manusia karena Luke tidak tahu caranya. Hanya Julian yang bisa menghubungi mereka. Ki benar-benar tidak tahan. Dia merasa tidak bisa bernafas. Miriam mengatakan bahwa kita harus bergegas karena Ki sudah kontraksi. Kita tidak bisa membiarkan Ki melahirkan bayinya di tempat umum dan dilihat oleh banyak orang. Karena setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda melihat kelahiran bayi. Miriam. Alright, breathe it out. That's it. Then what's wrong with you? Shut up! Come to our aid in this hour. Polisi patroli membawa Miriam karena Miriam mencoba menghentikan polisi tersebut saat akan menggeledah. Theo juga mengatakan bahwa Ki mengompol dan sangat bau, agar polisi tersebut tidak membawa Ki. Mereka sampai di patung kuda dan perempuan ini adalah Mariska. Mariska paham apa yang dikatakan Theo, namun Mariska tidak bisa berbahasa Inggris. Mariska membawa mereka berdua ke sebuah rumah pengungsian untuk beristirahat sejenak. Dan Ki sudah mencapai batasnya, dia merasakan bahwa dirinya akan segera melahirkan. Theo, do something. You're doing great. Keep breathing. I'm breathing. You're doing great, Ki. That's it. Your head's coming out. Akhirnya anak Ki lahir selamat dan anak Ki adalah seorang perempuan. Keesokan paginya seorang pria datang ke kamar Theo. Pria itu menyuruh mereka segera pergi karena tentara akan segera datang menghancurkan tempat ini. Pria itu melihat Ki menyembunyikan sesuatu.
Saat pria itu melihat bayi, dia sangat terkejut. Theo meminta bantuan ke pria itu untuk mencarikan perahu dayung, karena Ki dan bayinya harus segera dibawa pergi. Pria ini memberitahu bahwa organisasi Fish saat ini sedang mencari keberadaan kalian, dan ada hadiah besar jika menangkap kalian. Dan saat ini Bexhill memiliki bayi. Itu akan membuat perubahan besar. Ki mengatakan bahwa bayi ini bukan milik siapapun, dan Ki tidak akan membiarkan bayinya dijadikan alat berpolitik. Mariska membawa mereka ke sebuah rumah. Seorang pria melihat bayi Ki dan membiarkan mereka masuk. Mereka menyambut Ki dan Theo dengan perasaan senang karena mereka melihat keajaiban. Mereka bersedia membantu Theo mencarikan perahu dayung. Pria ini memberitahu bahwa dirinya sudah mendapat perahu dayung. Pria ini juga bertanya apakah proyek manusia benar-benar ada. Theo tidak tahu pasti, tapi Theo sangat percaya dengan apa yang Julian percayai. Mereka mulai pergi menuju dermaga, di mana di saat yang bersamaan tentara sedang berpatroli dan terjadi bentrok antara organisasi teroris dengan pemerintahan, yang membuat tempat itu menjadi zona perang. Dan Theo harus melewati tempat itu untuk membawa Ki dan bayinya. Di tengah perjalanan, Theo disergap oleh Fish. Luke mendatangi Ki dan bertanya bagaimana keadaan bayinya. Ki marah dan tidak sudi lagi berbicara dengan Luke, karena Luke baik kepada Ki hanya untuk mengambil bayinya dan menjadikan bayi Ki menjadi alat pertukaran untuk politik. Luke menyuruh anak buahnya membawa Ki, karena masyarakat belum tahu tentang hal ini. Luke juga memberitahu Theo bahwa organisasi sedang melakukan perlawanan ke pemerintahan. Inilah kebangkitan. Theo mengikuti Luke naik ke sebuah apartemen. Theo berhasil menyelamatkan Ki, namun Luke mengancam Theo jika membawanya pergi maka Luke akan membunuhnya. Luke mengatakan bahwa Julian salah. Julian mengira kebangkitan bisa berjalan dengan damai. Namun lihat apa yang terjadi. Luke membutuhkan bayi itu untuk kebangkitan orang-orang imigran. Theo mengatakan bahwa bayi ini adalah manusia, bukan alat pertukaran. Theo membawa Ki pergi dari apartemen karena semua anggota Fish berada di gedung ini dan tentara menembaki gedung ini tanpa henti. Semua orang mendengar tangisan bayi, suara yang tidak pernah mereka dengar selama 18 tahun terakhir. Satu persatu orang membantu Ki memberinya jalan. Tentara yang akan menangkap Theo dan Ki juga terkejut. Dia mendengar suara bayi.
Mereka menyuruh semua tentara berhenti menembak dan memberi jalan untuk Theo dan Ki. Semua tentara menurunkan senjata. Mereka memberi jalan dan memastikan bayi itu selamat menjauh dari bangunan. Setelah cukup jauh Theo melangkah, Fisk kembali menyerang dan peperangan mereka berlanjut. Theo membawa Ki ke perahu dayung yang sudah disiapkan oleh Mariska. Theo mengajak Mariska untuk ikut pergi, namun Mariska tidak mau. Baginya hidupnya sudah berakhir. Theo mendayung kapalnya sampai di pelampung dan disinilah kapal akan menjemput Ki. Namun mereka tidak melihat kapal berada di sini. Ki bertanya apakah kita terlambat. Theo mengatakan kapal itu pasti akan datang dan semuanya akan baik-baik saja. Beberapa pesawat tempur mengarah ke Bexhill. Tentara membumi hanguskan organisasi teroris yang melawan pemerintah. Ki melihat banyak darah di kapal. Dia menduga Ki mengalami pendarahan. Namun ternyata darah itu berasal dari perut Theo. Theo memberitahu bahwa Luke menembaknya beberapa waktu yang lalu. Theo meminta maaf karena tidak bisa menemani Ki lebih jauh lagi. Theo merasa disinilah akhir perjalanannya. Theo juga berpesan ke Ki, apapun yang terjadi nanti, apapun kata mereka, jaga bayi itu erat-erat. Jangan biarkan siapapun menggunakan bayi itu untuk kepentingan politik dan sains. Karena bayi itu adalah manusia, bukan bahan uji coba. Theo bertanya apakah Ki sudah mendapat nama untuk bayi tersebut. Ki akan memberi nama bayi ini dengan nama Dylan. Theo sangat bahagia mendengarnya, karena Dylan adalah nama anak Theo yang sudah meninggal. Di akhir cerita, Theo sudah mencapai batasnya dan meninggal di atas perahu. Dan tak lama setelah itu, sebuah kapal terlihat. Mereka datang untuk menjemput Ki. Sedikit informasi tambahan untuk sahabat semua. Negara yang tidak bisa bertahan hancur karena pemberontakan masyarakatnya sendiri. Dan di film ini menggambarkan tentara yang masih kokoh berdiri adalah tentara Inggris. Peperangan pecah di seluruh dunia menyebabkan efek yang luar biasa. Salah satu efeknya adalah kemandulan. 18 tahun terakhir tidak ada kelahiran bayi dan keajaiban terjadi, seorang bayi lahir dari rahim seorang perempuan bernama Ki. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.